Good afternoon, welcome to English for Tourism class. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas berbagai dari ujaran, posisi pekerjaan gitu ya, dan ekspresi yang digunakan dalam posisi-posisi pekerjaan di hotel gitu ya. Nanti ini kita akan lanjut ke bagian tourist destination karena biasanya gitu ya, apapun tujuan orang datang ke hotel kita, baik itu untuk bekerja, artinya misalkan eh, menghadiri konferensi gitu ya, atau melakukan kerjaan dinas lah, perjalanan dinas gitu ya, ataupun ketika untuk berlibur, pastinya tamu ini kemungkinan besar akan menanyakan kepada kita gitu ya, tempat makan atau tempat wisata apa yang harus dikunjungi gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan gitu ya, seperti apa sih ketika kita memberikan rekomendasi gitu ya. Itu kan seperti kita memberikan rekomendasi kepada tamu. Jadi, pengetahuan kita gitu ya bukan hanya sekedar terhadap fasilitas apa yang dimiliki hotel atau kelebihan, keunggulan apa yang dimiliki hotel tempat kita bekerja, tetapi juga apa yang bisa dinikmati tamu tersebut di kota yang dia kunjungi gitu ya. Nah, ini tourist destination sama seperti sebenarnya gitu ya, seperti elemen dasar pariwisata gitu ya. Saya pernah menjelaskan di pertemuan kedua kalau tidak salah, yaitu ada accommodation, attraction, amenities, dan transportation gitu ya. Nah, yang accommodations ini ya, accommodation ini termasuk ke dalam hotel gitu ya. Hotel, guest house, Airbnb gitu ya. Airbnb itu bed and breakfast, atau kalau transportation tentunya ini ya, perjalanan apa yang harus ditempuh agar turis itu sampai ke kota tujuan gitu ya, menggunakan perjalanan udara, darat atau laut ya, atau air. Artinya melewati, kalau laut ya melewati selat gitu ya, kalau perairan darat gitu ya, air payau menyeberang danau gitu ya, seperti misalkan dari Medan ke Pulau Samosir itu kan menyeberangi Toba gitu ya, Danau Toba. Atau amenities, yaitu fasilitas apa yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, itu bagian-bagian dasar dari pariwisata, tetapi juga walaupun kita bekerja di salah satu bagian tertentu gitu ya, nantinya kita juga harus bisa menjelaskan bagian lain dari elemen dasar pariwisata tersebut. Contohnya misalkan kita bekerja di dinas pariwisata yang mengelola bagian tempat wisata gitu ya, tourism attraction, misalkan kebun binatang gitu ya, atau acara. Jadi kan tourist attraction itu juga bisa berupa acara, misalkan ada art jog, atau ada Jogja Biennale, atau ada Sekaten gitu ya. Itu kan merupakan atraksi-atraksi pariwisata yang bisa ditawarkan kepada turis gitu ya. Nah, walaupun kita bekerja di hotel gitu ya, kita harus bisa menjelaskan juga hal-hal tersebut kepada tamu gitu ya. Seperti apa sih gitu ya, ketika kita memberikan rekomendasi kepada tamu, yang pertama kita harus mengetahui gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan pariwisata. Nah, ini menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang gitu ya, nomor 10 tahun 2009, wisata adalah sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, artinya pendidikan gitu ya, atau workshop, diklat, pendidikan singkat gitu ya, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik gitu, menjadi melihat yang tidak ada di kotanya gitu, yang tidak ada di tempat asalnya. Lalu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat gitu ya, dan juga pemerintah daerah. Jadi seperti tadi sudah saya singgung gitu ya, titik pariwisata itu bukan hanya misalkan alam gitu ya, ada gua, laut, pantai gitu ya, gunung, tetapi juga bisa berupa kebudayaan, misalkan acara karnaval di Jalan Malioboro misalkan gitu ya. Lalu juga daerah tujuan wisata dapat disebut juga sebagai destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata gitu ya. Jadi misalkan Magelang, Borobudur itu di Magelang gitu ya. Tetapi
airport terdekat gitu ya untuk menuju Borobudur ini dari Yogyakarta, lebih dekat dari Yogyakarta, terutama setelah sekarang airport besarnya ada di Kulon Progo gitu ya, New Yogyakarta International Airport atau NIA. Itu lebih dekat lagi ke Magelang gitu ya, melalui airport di Jogja dibandingkan dengan airport di Semarang gitu ya, walaupun Magelang ini termasuknya ke dalam Jawa Tengah gitu ya, yang di mana ibu kota provinsinya adalah Semarang gitu, tetapi lebih dekat dari Jogja. Nah, ini ketika misalkan kita bekerja di Borobudur, ada turis yang akan datang gitu ya, terutama misalkan untuk turis-turis keagamaan, misalkan dari pemeluk agama Buddha gitu ya, ketika akan Waisak, itu pasti akan ramai sekali. Nah, kita harus bisa memberikan rekomendasi perjalanan. Lebih baik datang melalui terbang ke airport atau bandara di Yogyakarta daripada di Semarang gitu ya. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Lalu berikutnya definisi pariwisata juga menurut Lipper gitu ya, dalam bukunya Gede Pitana gitu ya. Jadi pariwisata adalah daerah tujuan atau destinasi wisata adalah sebuah susunan sistematis dari tiga elemen yang sudah pernah saya jelaskan itu gitu ya, ada attraction, transportation, and accommodation. Lalu berikutnya seorang dengan kebutuhan wisata inti atau pangkal gitu ya, atau keistimewaan apa saja atau karakteristik suatu tempat yang akan mereka kunjungi, dan sebaliknya satu penanda gitu ya. Artinya juga misalkan misalkan ada Gua Pindul gitu ya, atau ada Gua Jomblang di Gunung Kidul, belum tentu turis-turis tahu gitu ya akan keberadaan keunikan alam berupa gua ini gitu ya. Tetapi harus disebarkan informasinya itu. Jadi harus memiliki sebuah sistem gitu ya yang saling mendukung satu sama lain. Jadi misalkan itu kan ke alam gitu ya, itu keindahan alam, gua-gua tersebut adalah keindahan alam, tetapi misalkan tanahnya gitu ya, sepertinya kalau tidak salah ya, Gua Pindul itu lahannya itu malah milik pribadi gitu, tetapi untuk pengelolaannya ini dikelola oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi ada sinergi dari masing-masing stakeholder gitu ya. Jadi stakeholder di sini adalah masyarakat atau pemilik swasta gitu ya, dan pemerintah daerah. Lalu juga seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang membuat seseorang rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar gitu ya. Nah, ini misalkan orang dari Amerika atau dari Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia mengunjungi Pulau Bali gitu ya untuk berselancar, karena walaupun misalkan pantai-pantai di Paris di Prancis Selatan gitu ya, South of France itu lebih bagus gitu ya, pasirnya lebih putih gitu, fasilitasnya lebih lengkap, tapi nanti masih ombaknya gitu ya berbeda. Kalau ombak di Eropa sana tidak bisa digunakan untuk selancar. Ombak-ombak yang besar yang seperti di perairan selatan Jawa gitu ya, itu yang ombaknya besar bisa atau sangat bisa digunakan untuk berselancar gitu ya, sehingga para peselancar surfer gitu ya lebih memilih ke Indonesia gitu ya. Nah, nanti misalkan Australia juga sama nih, Australia bagian utara gitu ya, dari Great Barrier Reef gitu ya, di bagian utara itu kan juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia gitu ya. Nah, itu juga ombaknya besar. Tapi misalkan lebih murah di Indonesia, sehingga orang ini turis-turis, server-server dari Eropa lebih tertarik untuk ke Indonesia. Tetapi misalkan ada nanti kendala bahasa, kendala di orang Indonesia gitu ya, belum tentu menguasai bahasa Inggris, sehingga ketika berkomunikasi, berinteraksi sulit. Sedangkan kalau mereka datang ke Australia, walaupun tiket perjalanannya atau biaya hidupnya lebih mahal gitu ya, tapi karena di orang Australia bicaranya bahasa Inggris gitu ya, national language-nya is English, mereka lebih memilih Australia karena mereka sudah tidak perlu khawatir ketika untuk berinteraksi gitu ya dengan warga lokal ataupun dari penyelenggara pariwisatanya gitu ya. Lalu berikutnya ini ada poin-poin penting dari pariwisata gitu ya, masih sama diungkapkan Lipper yang dikutip dari bukunya Gede Pitana, yaitu ada 7. Sorry ya, bukan 7. Sorry, benar ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah menarik untuk klien. Jadi seperti saya singgung kemarin gitu ya, inti dari pariwisata adalah kita harus membuat wisatawan datang terlebih dahulu gitu ya, karena tidak akan
berjalan gitu ya, kecuali zaman sekarang semenjak ada pandemi mungkin ada ya virtual tour. Tapi virtual tour biasanya hanya misalkan di museum gitu ya, sesuatu yang toh kita juga ketika datang ke museum kita tidak bisa menyentuh patung atau lukisan, itu kan tidak bisa kita sentuh ya gitu, ada jarak atau dilindungi gitu ya, karena kalau disentuh semua orang pasti akan rusak gitu. Mungkin untuk museum masih bisa menggunakan metode virtual tour, artinya pariwisata secara daring gitu ya, menggunakan koneksi internet. Tetapi misalkan untuk datang ke gua gitu ya, untuk hiking, untuk surfing, untuk misalkan mancing gitu ya, itu kan tidak bisa dilakukan secara daring gitu ya. We have to experience it ourselves. Kita harus mengalami atau mendapatkan pengalaman itu secara langsung gitu ya. Nah, ini makanya yang paling pertama itu wisatawan harus datang dulu ke tempat atau ke objek wisata gitu ya, ke kota wisata. Jadi yang kasarannya gitu ya, walaupun nanti setelah wisatawan itu datang dia tidak merasa puas, bodoh amat gitu ya, dia tidak kembali lagi ke tempat kita bekerja, di tempat industri pariwisata kita bekerja pun bodoh amat gitu. Yang penting dia sudah datang, menghabiskan sekian uang gitu ya di tempat kita bekerja, that's it gitu ya. Tetapi ya langkah-langkah lebih baiknya kalau turis tersebut menjadi repeater gitu ya. Artinya nanti misalkan musim liburan tahun depannya gitu ya, di musim panas biasanya orang-orang Eropa, Amerika liburan itu biasanya di musim panas, atau bahkan di Christmas gitu ya, winter. Jadi sekitar November, Desember sampai Januari itu banyak orang berlibur gitu ya. Nah, jadi agar setiap tahun dia datang, ketika dia datang berkunjung itu kita harus melayani seperti apa gitu ya, agar dia datang kembali. Jadi bukan hanya wisatawan yang hanya sekali datang gitu ya. Lalu berikutnya adalah fasilitas-fasilitas dan atraksi gitu ya. Jadi fasilitasnya harus memadai, misalkan untuk area wisata menggunakan penanda, papan tanda dalam juga bahasa Inggris gitu ya. Jadi bukan hanya dalam bahasa Indonesia, sehingga orang bule-bule ini karena mereka ini sangat individualis gitu ya, kepribadian dari orang barat gitu ya, westerners, Amerika, Eropa itu sangat individualis. Jadi kalau mereka memerlukan informasi, kalau mereka sebisa mungkin mereka mendapatkan informasi itu secara sendiri gitu ya, tidak perlu bergantung dengan menanyakan kepada orang lain gitu ya. Termasuk misalkan ketika berada di Malioboro, dia misalkan mau buang air kecil, dia harus kemana gitu ya. Nah itu tanda-tanda seperti itu juga harus diperhatikan. Tapi itu biasanya diatur oleh pemerintah daerah. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah lokasi geografis. Gitu ya. Nah kita harus bisa menyesuaikan keadaan geografis tempat kita bekerja dengan apa yang akan kita promosikan. Gitu ya. Misalkan jangan gencar, misalkan untuk menarik wisatawan dari Eropa gitu ya untuk datang ke Indonesia di bulan November sampai Januari, kita highlight kalau di sini musim panas gitu ya. Jadi selalu panas ya, memang sih di Indonesia selalu panas, tetapi di bulan-bulan itu kan adalah bulan hujan gitu ya, musim hujan. Sehingga kalaupun orang berlibur, lalu atraksi atau tempat wisata yang ditawarkan adalah tempat-tempat outdoor, dia kan tidak bisa menikmati itu gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Lalu berikutnya jalur transportasi. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Jadi misalkan naik pesawat ke Singapura, dari Singapura nanti transit ke Jakarta, dari Jakarta transit ke Jogja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan ketika turis yang akan datang dari luar daerah atau luar kota bagaimana dia bisa sampai gitu ya. Mode transportasi apa saja yang tersedia. Misalkan kalau dari Kalimantan gitu ya bisa menggunakan, atau Sulawesi atau daerah pulau lainnya gitu ya bisa datang ke Surabaya menggunakan kapal gitu ya. Lalu nanti menggunakan bus dari Surabaya ke Jogja gitu ya. Jadi pilihan-pilihan seperti itu juga harus kita jelaskan. Lalu berikutnya adalah stabilitas politik. Biasanya kalau ada isu-isu politik, biasanya investor tidak akan mau menginvestasikan dananya gitu ya. Lalu juga biasanya kalau ada peperangan gitu ya, konflik-konflik, pemerintah dari negara asal gitu tidak akan memberikan travel ban, namanya travel ban. Jadi larangan untuk pergi atau mengunjungi sebuah negara, satu negara gitu ya. Misalkan ketika ada di awal-awal gitu ya, di awal-awal pandemi COVID-19 ini, hampir semua negara melakukan travel ban
untuk China gitu ya. Artinya warga negara mereka tidak boleh datang ke China ataupun warga China tidak boleh datang ke negara mereka. Nah, ini nantinya bergantung kepada kekuatan pemerintah negara masing-masing gitu ya. Contohnya Indonesia ketika negara lain melakukan pelarangan kunjungan gitu ya ke dan dari negara Cina gitu ya, tetapi di negara kita malah tidak bisa melakukan itu. Malah banyak warga negara Cina yang datang ke Indonesia untuk bekerja gitu ya. Lalu berikutnya juga tidak ada larangan atau batasan pemerintah. Artinya nanti pemerintah daerah atau pengelola swasta ini bisa mengembangkan industri pariwisata semaksimal mereka gitu ya. Tapi sebenarnya tetap harus ada pantauan. Nah, ini biasanya dari Dinas Pariwisata yang mengawasi. Tetapi pihak-pihak swasta, pemilik modal swasta ini bisa mengembangkan potensi pariwisata yang dia miliki gitu ya, semaksimal mungkin. Lalu berikutnya adalah tipe-tipe pariwisata. Nah, ini juga harus kita bisa ceritakan itu ya. Kalau misalkan ada satu turis datang ke hotel kita, dia menanyakan apa yang bisa saya lakukan di sore hari ini gitu ya. Nah, kita harus mempunyai banyak referensi sehingga kita bisa memberikan pilihan-pilihan untuk turis ini datangi gitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe pariwisata. Yang pertama adalah wisata budaya. Itu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka. Jadi ini misalkan kalau di daerah Tegal kalau nggak salah ada satu pementasan tari yang hanya diselenggarakan atau dipentaskan pada bulan-bulan tertentu, gitu ya. Atau misalkan upacara ngaben di Bali gitu ya, walaupun itu upacara pemakaman gitu ya, tetapi ini juga banyak disaksikan oleh turis-turis gitu ya. Itu adalah wisata kebudayaan. Lalu berikutnya adalah wisata kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani. Nah, ini seperti yang diceritakan dalam novel Eat, Pray, Love gitu ya. Jadi penulisnya ini jalan-jalan ke Italia untuk mencicipi makanannya gitu ya, wisata kuliner. Lalu dia pindah ke India untuk belajar agamanya Hindu, lalu ke Bali untuk menemukan cinta. Nah, seperti itu. Nah, ini juga banyak terutama di masa pandemi ini gini ya, banyak wisata vaksin. Jadi misalkan ke Amerika kalau bagi orang-orang kaya yang vaksinnya ingin Pfizer misalkan, dia bisa datang ke Amerika untuk mendapatkan vaksin Pfizer. Atau juga misalkan dari orang Batam atau orang Sumatera itu kan lebih dekat kalau mereka berobat ke Singapura daripada ke Jakarta gitu ya. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai wisata kesehatan. Lalu berikutnya wisata olahraga. Nah, ini adalah biasanya dalam event. Seperti contohnya adalah ASEAN Games atau SEA Games gitu ya, Olimpiade belum lama ada di Jepang gitu ya. Nah, itu juga nanti para atlet ini juga tentunya perlu waktu membutuhkan juga gitu ya. Biasanya sudah diatur jadwal mereka untuk berjalan-jalan di negara mereka bertanding gitu ya. Atau juga nanti banyak mulai dari wartawan gitu ya sampai penonton yang datang untuk menonton pertandingan-pertandingan olahraga gitu ya ke daerah ke tempat di mana olimpiade atau pertandingan itu dilaksanakan. Contohnya misalkan ada Formula One di Sepang gitu ya, pasti pecinta F1 otomotif datang ke sana untuk melihat balapannya gitu kan. Di Lombok katanya bakal ada apa juga gitu ya. Ada sirkuit juga. Semoga segera jadi gitu ya. Nah, itu juga nanti akan menjadi peluang pariwisata tersendiri gitu ya. Lalu berikutnya ada wisata komersial, yaitu perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial. Contohnya tadi seperti saya sebutkan misalkan ada Art Jog gitu ya. Art Jog itu kan seperti museum tapi dia kan limited gitu ya. Misalkan hanya 1 bulan. Juga misalkan nanti ada seperti PRJ, Pekan Raya Jakarta ya, Jakarta Fair gitu ya, itu juga merupakan wisata komersial. Atau kalau di Jogja itu banyak sekali acara-acara teknologi, jualan komputer dan perintilan-perintilan IT lainnya gitu ya. Misalkan di JSC namanya Jogja Comtech.
Nah, ini juga merupakan wisata komersil karena nanti misalkan yang membuka booth ini bukan hanya dari pedagang-pedagang komputer di Jogja, tetapi juga dari seluruh Indonesia misalkan. Atau beberapa tahun lalu ya sebelum COVID ini banyak juga acara-acara market gitu ya di mall biasanya. Jadi brand-brand lokal seperti brand baju, brand sepatu gitu ya mengadakan pameran di mall biasanya di atriumnya. Kalau di Amplas itu di tengah-tengah di depan Bretok gitu ya, itu biasanya mahasiswa UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomika dan Bisnis itu mengadakan market-market gitu. Ini semakin sekarang makin berkurang gitu ya. Lalu ada juga biasanya kalau di Amplas itu di bagian tempat parkir suka ada juga namanya LOL, Land of Leisure. Nah, ini juga adalah wisata komersil gitu ya, karena nanti dia juga mendatangkan wisatawan yang datang ke Jogja hanya untuk mendatangi market-market seperti itu, event-event seperti itu gitu ya. Lalu berikutnya adalah wisata industri. Nah, ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa gitu ya, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Nah, ini harusnya kalian dapatkan tahun 2020 ya ke Surabaya kalau tidak salah. Tetapi karena pandemi harus ditunda atau dibatalkan. Nanti semoga bisa tetap dilaksanakan gitu ya. Biasanya misalkan kalau mahasiswa sastra Inggris datang ke tempat percetakan gitu ya, atau ke konsulat, atau ke kedutaan besar gitu ya. Kalau misalkan nanti kalau mahasiswa akuntansi datangnya ke Bank Indonesia gitu ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah wisata bahari. Nah, wisata bahari ini yang berkaitan dengan perairan gitu ya. Jadi danau, pantai, laut gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi saya sudah singgung ke Danau Toba, orang bisa naik boat gitu ya, menyeberang nanti ke Pulau Samosir. Kalau pantai juga banyak juga yang bisa dilakukan gitu ya, seperti snorkeling, diving gitu ya, atau naik boat nanti melihat ikan-ikan dari boatnya itu lantainya dari kaca gitu ya, atau bisa juga turun gitu ya ke dalam air, tapi nanti memakai helm jadi untuk bernafas. Nah, ini biasanya untuk bukan diver, karena kalau diver itu harus punya sertifikasi tersendiri gitu ya. Nah, kalau yang saya lupa sih namanya apa, tapi dia pakai helm gitu ya. Seperti helm ada selangnya untuk oksigen, jadi bisa wisatawan bisa tetap bernafas dengan nyaman. Ini berbeda dengan snorkeling. Kalau snorkeling kan menggunakan tube gitu ya, sehingga nafas harus kita atur sendiri gitu. Atau juga misalkan laut gitu. Misalkan kalau laut ini budidayanya kita lihat seperti apa gitu ya, budidaya di tengah laut atau seperti budidaya kerang gitu ya. Ini juga menarik sekali. Lalu berikutnya wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Nah, contohnya misalkan ke daerah Semeru gitu ya, Bromo gitu ya, nah itu kan dilindungi pemerintah. Lalu misalkan di di mana ya, di Bali ada, saya lupa nama pantainya, tetapi nanti wisatawan ini bisa ikut mengkonservasi penyu gitu ya. Jadi di bulan-bulan tertentu nanti penyu ini bulan tertentu dia akan datang gitu ya ke pantai, naruh telurnya, nanti beberapa bulan kemudian telur ini menetas. Nah, biasanya wisatawan ini dilibatkan untuk menjaga misalkan ketika telurnya itu sudah ditaskan gitu ya, diambil, ditaruh di tempat yang lebih aman agar tidak dimangsa gitu ya. Atau nanti ketika waktunya menetas, para wisatawan ini membantu mengembalikan anak-anak penyu ini, apa namanya, tukik ya kalau nggak salah, untuk kembali ke laut gitu ya. Ini juga banyak cagar alam, misalkan cagar alam seperti bakau gitu ya. Nah, ini kan untuk menjaga abrasi laut gitu ya, ini juga penting. Lalu berikutnya adalah wisata bulan madu. Nah, ini untuk pasangan yang baru menikah gitu ya, honeymoon. Jadi penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Nah, ini juga merupakan jenis wisata yang sangat populer gitu ya. Jadi biasanya ditawarkan di hotel. Jadi biasanya karena pasangan baru, mereka sedang
sedang senang-senangnya menghabiskan waktu berdua gitu ya, jadi bisa seharian ya mereka tidak kemana-mana, hanya di hotel saja gitu. Nah, nanti ini fasilitas hotelnya juga berbeda dengan tamu-tamu yang hanya di hotel itu untuk tidur dan mandi gitu ya. Dia sehari-hari explore kotanya, makan di luar gitu ya. Berbeda dengan pasangan bulan madu yang sehari-hari di hotel saja, makan dan mencari hiburan pun di hotel gitu ya. Lalu berikutnya adalah pengelompokan objek dan daya tarik wisata gitu ya. Yang pertama adalah pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya, minat khusus ya. Ini tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi alam itu ya gunung, pantai gitu ya. Budaya misalkan ke daerah wisata gitu ya, di daerah Godean ke sana itu banyak sekali, atau daerah Kasongan yang terkenal dengan gerabahnya gitu ya, atau misalkan di daerah Dieng nanti ada di bulan-bulan tertentu ada upacara pemangkasan rambut anak gimbal gitu ya, itu kan sangat menarik gitu. Atau daya tarik minat khusus artinya misalkan seperti tadi gerabah ini misalkan orang tidak hanya ingin membeli gitu, tapi juga ingin mempelajari, nah kan dia juga bisa belajar di tempat wisata gitu ya. Lalu berikutnya adanya daya tarik satu objek wisata berdasarkan pada, wait, ini keliru. Nah, seperti ini. Jadi daya tarik wisata itu kita melihatnya dari mana gitu ya. Yang pertama adalah adanya sumber daya atau dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Jadi wisatawan itu kan ketika datang ingin rileks gitu ya, ingin meninggalkan masalah-masalah, kepenatan, rutinitas sehari-hari gitu ya, sehingga dia datang ke tempat wisata. Lalu berikutnya adalah adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Nah, ini juga misalkan nanti males kalau harus berapa kali ganti naik pesawat atau harus pindah-pindah mode transportasi. Awalnya misalkan naik pesawat, lalu naik kereta, lalu naik bus, lalu harus perjalanan air gitu ya. Itu juga males. Seperti misalkan makanya ke Raja Ampat itu lebih mahal daripada ke luar negeri, ke Singapura atau ke Kuala Lumpur misalkan. Lalu berikutnya adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Nah, misalkan tadi sudah saya jelaskan, contohnya adalah ombak di pantai gitu ya untuk surfing, atau misalkan di Nusa Tenggara Timur ada komodo gitu ya, walaupun misalkan di Greece, di Yunani gitu ya, Santorini, pantainya di Mykonos gitu, pantainya juga pasirnya putih, tetapi di sana tidak ada komodo gitu ya, sehingga orang yang tertarik dengan dunia satwa gitu ya pasti akan lebih memilih datang ke untuk melihat komodo gitu ya, daripada misalkan berlibur ke Yunani walaupun mereka jaraknya lebih dekat gitu. Lalu berikutnya adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisata yang hadir. Nah, ini seperti akomodasi, transportasi gitu ya, termasuk di dalamnya di sini. Lalu juga misalkan warga lokalnya, apakah warga lokal juga ikut memfasilitasi, artinya adalah ketika membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pribadi gitu ya sehari-hari, basic needs gitu ya, seperti misalkan kalau perempuan membutuhkan pembalut gitu ya, itu apakah disediakan, apakah ada gitu ya, kalau kita lupa membawa seperti itu. Ini juga sebenarnya patut, dan ini menjadi peluang potensi wisata juga gitu ya, kalau kita warga lokal misalkan membuka warung kecil-kecilan, baik itu menjual barang-barang kebutuhan pribadi sehari-hari ataupun untuk menjual makanan misalkan, atau menjual jasa misalkan menyewakan motor gitu ya, menyewakan sepeda dan lain-lain. Lalu objek wisata itu juga harus mempunyai daya tarik keindahan alam, misalkan ya pegunungan, sungai, pantai, pasir hutan dan sebagainya. Lalu objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dan dalam bentuk atraksi kesenian. Ini misalkan di Ponorogo ada reog gitu ya. Ini kan tidak ditemukan di daerah lain gitu ya, atau misalkan tari kecak hanya ada di Bali gitu ya. Upacara-upacara adat seperti ngaben yang tadi membakar jenazah gitu ya, lalu juga nilai luhur yang terkandung dalam satu objek buah karya manusia pada masa lampau.
Misalkan tari topeng gitu ya. Tari topeng itu kan yang menari laki-laki tetapi dia berdandan dan bergerak atau gerakan tarinya itu seperti perempuan. Nah, ini juga kan sebenarnya sama dengan di Inggris gitu ya. Jadi zaman Shakespeare karakter perempuan itu yang memerankan adalah aktor laki-laki gitu ya, bukan aktor, karena zaman tersebut masih belum ada kesetaraan gender gitu ya. Jadi yang bisa tampil berkesenian, bekerja itu kan hanya laki-laki ya. Jadi karakter-karakter perempuan pun dimainkan oleh laki-laki. Ini kan sama dengan misalkan di kita gitu ya. Seperti ada Tesi gitu ya di Ketoprak, Ludruk gitu ya, dia memerankan peran-peran perempuan. Lalu berikutnya ada pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan sumber daya potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. Nah, ini juga misalnya ketika kita mau membangun daerah pariwisata juga kita harus memperhatikan ini kalau sudah kalian di pemerintahan biasanya gitu ya, seperti Akbar gitu ya. Akbar kan di Dinas Pariwisata. Nah, ini juga kalian harus memperhatikan misalkan untuk menarik kedatangan turis, kalian mau membangun jembatan gitu ya. Jembatan ini bukan hanya biaya pembangunannya saja yang tinggi, tetapi juga biaya maintenance atau perawatannya gitu ya. Jadi apakah tingkat kedatangan turis dan tentu saja keuntungan yang dibawa dari kedatangan mereka gitu ya, apakah sebanding dengan biaya pembangunan dan perawatan jembatan ini gitu ya. Itu harus diperhatikan. Lalu berikutnya ada penilaian atau assessment, evaluation gitu ya, kelayakan. Jadi contohnya adalah kelayakan finansial, yaitu perhitungan, monitoring, dan evaluasi. Lalu ada kelayakan sosial ekonomi regional. Jadi bagaimana sih suatu daerah pariwisata mempengaruhi perekonomian di sekitarnya gitu ya. Biasanya kan kalau makin ramai pasti ekonomi sekitarnya ikut bergerak gitu ya. Jadi orang-orang yang punya warung bisa lebih ramai gitu ya, orang-orang yang menawarkan jasa seperti ojek gitu ya atau tour guide itu jadi lebih memiliki kesempatan untuk bekerja. Lalu berikutnya kelayakan teknis. Ini seperti tadi pembangunan sarana prasarana dan lain-lain itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Lalu berikutnya adalah kelayakan lingkungan. Biasanya gitu ya, ini bukan hanya lingkungan alam gitu ya, tetapi juga lingkungan masyarakat ini biasanya akan berubah gitu ya. Contohnya misalkan di Bali, orang lebih terbiasa dengan turis-turis yang menggunakan pakaian seksi-seksi gitu ya. Yang pakaiannya mini-mini, berbeda dengan orang-orang yang di Jakarta gitu ya. Atau misalkan di mana di daerah-daerah Amerika Latin gitu biasanya orang berlibur sambil menggunakan drugs gitu ya, itu lebih legal dibandingkan dengan di Amerika gitu ya, seperti itu. Jadi nantinya dengan semakin ramainya wisatawan yang datang ke suatu daerah wisata akan merubah kondisi masyarakat gitu ya, juga kondisi alam, artinya limbah gitu ya. Limbah juga akan makin menumpuk, polusi gitu ya, semakin banyaknya moda transportasi tentunya mempengaruhi kualitas udara gitu ya. Nanti air juga semakin banyak air yang dibutuhkan kan untuk orang mandi, makan, minum gitu ya. Sehingga ngebor air tanah semakin banyak gitu ya. Jadi pastinya akan ada dampaknya juga, bukan hanya dampak positif tapi juga ada dampak-dampak negatif. Okay, we have come to the end of the PowerPoint. Is there any question? Is there any question? No, sir. Oke, Vino. Kalau tidak ada, saya mau mengingatkan ya, karena tugas akhir kalian itu adalah membuat artikel tentang potensi pariwisata atau mempromosikan potensi wisata di daerah kalian masing-masing. Kalian dari sekarang harus mulai ya paling tidak list gitu ya, mendaftar kira-kira apa saja yang belum banyak terekspos gitu. Misalkan dimulai dari kampung halaman kita ini di mana gitu ya. Nah, dari situ kita lihat apa saja yang sebenarnya berpotensi sebagai objek pariwisata tetapi belum banyak diketahui. Nah, nanti kita daftar, nanti kita belajar cara menulisnya seperti apa gitu ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Sebentar, saya mau Thank you, sir. Thank you, sir. potret. Thank you, Selamat sir. siang. Oke, bye-bye.